Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Genius, kali ini kita akan belajar lagi tentang soal-soal ANBK numerasi part yang kedua. Mari kita langsung saja ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ada tentang hiasan akuarium. Berbagai jenis hiasan akuarium dapat ditemukan di berbagai pasar ikan hias atau toko yang menjual berbagai jenis ikan hias dengan perlengkapannya. Berikut gambar akuarium beserta ukurannya yang dapat ditemukan di pasar ikan hias. Yang pertama ini dianggap akuarium A ya, berbentuk balok, dan yang satunya ini akuarium B berbentuk kubus. Mari kita lihat pernyataan yang pertama. Panjang stiker untuk akuarium A dan B sama. Apakah stiker ini panjangnya sama dengan ini? Kita bisa melihatnya dengan mengetahui panjang dan lebar untuk balok. Di sini ada 200 cm dan 100 cm. Sedangkan panjang dan lebarnya juga ada 2. Jadi kelilingnya untuk stiker yang di bagian atas ini adalah panjangnya 200 ditambah 100 sama dengan 300, sedangkan panjang dan lebarnya ada 2, maka keliling stiker yang di bagian atas adalah 300 dikali 2 sama dengan 600 cm. Sedangkan berikutnya untuk stiker yang berbentuk kubus, karena semua sisinya sama, di sini sisinya kita ketahui 100 cm, sedangkan sisi yang diberi stiker ada 4, maka panjang stiker yang dibutuhkan adalah 100 cm dikali 4 sama dengan 400 cm. Maka panjang stiker untuk akuarium A dan B, pernyataan ini salah ya. Tidak mungkin jawabannya yang ini. Lalu yang kedua, pada akuarium A kebutuhan stiker untuk setiap sisi sama. Akuarium A yang berbentuk balok ya. Tentunya kalau balok di sini panjang dan lebarnya kita ketahui kalau panjangnya tidak sama. Maka pernyataan yang B juga salah, pernyataan yang kedua. Bukan itu jawabannya. Kita lihat pernyataan yang ketiga. Pada akuarium B, kebutuhan stiker untuk setiap sisi sama. Akuarium B itu yang berbentuk kubus, maka kita ketahui kalau kubus itu setiap sisinya sama. Jadi, yang benar adalah yang terakhir. Pilihan jawaban yang ketiga. Soal selanjutnya, di sini ada Desi Putra, Safak, Aris, dan Santi pergi ke toko tas. Mereka membeli tas dengan harga yang berbeda-beda. Di sini sudah diterakan harga tiap tas yang dibeli masing-masing anak. Mari kita lihat mana pernyataan yang benar dan mana yang salah ya. Yang benar diberi tanda centang. Kalau ada kotak seperti ini berarti ini adalah pilihan ganda kompleks yang jawabannya bisa jadi lebih dari 1. Yang pertama, tas Aris seharga Rp756.000. Ini tas Aris ya. Di sini bukan 750, tapi yang benar 75.600. Ini salah, tidak usah diklik, tidak usah diberi tanda centang. Lalu pernyataan yang kedua, tas Desi seharga Rp246.400. Desi di sini ya dibaca Rp246.400. Betul ya? Kita bisa beri tanda. Lalu pernyataan yang ketiga, tas Putra seharga Rp56.300. Tas Putra di sini Rp56.300. Ini juga benar, maka kita beri tanda, diklik pernyataan yang ketiga. Lanjut ke soal berikutnya. Soal tentang golongan darah.
manusia. Jadi di kelas 4A Bu Indah mendata golongan darah siswanya dalam bentuk piktogram. Setiap satu gambar mewakili 2 orang siswa. Jadi yang ditanyakan banyak siswanya berapa yang tepat dari golongan darah O. Di sini ada 5 gambar, masing-masing 2, maka 5 dikali 2. Jadi yang O ini kita hubungkan dengan banyak siswanya adalah 10. Lalu golongan darah AB. Di sini ada 2 dan satu gambar lagi yang tidak penuh, hanya setengah, maka 2,5 dikali 2. Jadi yang bergolongan darah AB ada 5 siswa. Selanjutnya yang bergolongan darah A, di sini ada 4 gambar, masing-masing mewakili 2. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Mudah kan? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal yang satu ini ada denah rumah. Kedua taman rumah Salsa akan ditanami rumput. Taman di sebelah kanan terletak di samping kamar. Ini yang sebelah kanan ya, di samping kamar. Taman di sebelah kanan akan ditanami rumput jenis A. Ini yang rumput jenis A. Taman di sebelah kiri akan ditanami rumput jenis B. Ini taman di sebelah kiri ditanami rumput jenis B. Harga rumput jenis A itu 15.000 per meter perseginya. Harga rumput jenis B 10.000 per meter persegi. Berdasarkan keterangan di atas, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, selisih kebutuhan rumput jenis A dan jenis B ialah 2 meter persegi. Untuk mengetahui ini benar atau salah, maka kita harus menghitung luas taman di sebelah kanan atau taman yang ditanami rumput A dan taman yang ditanami rumput B. Mari kita hitung dari yang rumput A dulu ya. Di sini diketahui bahwa lebarnya 3 meter dan panjangnya adalah 10 meter. Maka luasnya 3 meter dikali 10 meter sama dengan 30 meter persegi. Selanjutnya, untuk yang rumput B, di sini tidak ada angkanya, tapi ada tanda bahwa ini sama panjang, maka lebarnya juga 3 meter dikalikan dengan panjangnya, yaitu 12 meter. Maka luasnya sama dengan 36 meter persegi. Jadi selisihnya antara A dan B, kita bisa lihat selisih luasnya. Di sini 36, di sini 30 meter persegi. Maka selisihnya seharusnya adalah 6 meter persegi. Jadi pernyataan yang pertama itu salah. Pernyataan berikutnya, biaya yang diperlukan untuk membeli rumput A lebih banyak daripada rumput B. Di sini rumput A hanya 30 meter, tapi harganya 15.000 per meternya. Maka kita harus mengalihkan dulu luasnya, yaitu 30 meter persegi dikalikan dengan harganya 15.000 sama dengan 3 kali 15 itu 45 ya, tinggal ditambahkan nolnya. Jadi total rumput A Rp450.000. Sedangkan yang rumput B kita bisa hitung dulu ya. Jadi jangan langsung terburu-buru melihat luasnya saja, tapi dikalikan dulu dengan harganya.
Di sini luasnya 36 meter persegi, dikalikan harga per meternya adalah 10.000. Maka untuk rumput B yang harus dibayar adalah 360.000. Nah, bisa dilihat ya biaya yang diperlukan di sini yang lebih banyak adalah rumput A. Maka pernyataan yang kedua ini adalah benar. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Masih dengan denah yang sama, tapi di sini yang ditanyakan adalah ayah Salsa bermaksud mengganti ubin kamar Salsa. Di sini ya letak kamar Salsa. Ukuran ubin yang akan dipasang adalah 40 cm kali 40 cm. Jumlah ubin baru yang diperlukan ialah sebanyak titik-titik. Nah, untuk mengetahui jumlah ubin yang diperlukan, kita bisa membagi luas kamar Salsa dibagi dengan luas tiap ubinnya. Maka bisa kita hitung luas kamar Salsa terlebih dahulu. 8 meter dikali 4 meter sama dengan 32 meter persegi. Tapi di sini satuannya masih meter persegi ya. Kalau untuk membagi satuannya harus disamakan, maka kita ubah dulu menjadi cm persegi. 32 meter persegi itu sama dengan, kalau dari meter ke cm itu tiap 1 meternya adalah 100 cm. Tapi karena ini persegi, maka 1 meter persegi itu sama dengan 10.000 cm persegi. Maka untuk merubah menjadi cm persegi, 32 kita kalikan dengan 10.000 sama dengan 320.000 cm persegi. Lalu kita cari juga luas ubinnya. 40 cm dikalikan 40 cm sama dengan 4 kali 4 itu 16, 40 cm kali 40 cm sama dengan 4 kali 4 16, tinggal kita beri nolnya, di sini ada 2. 1600 cm persegi. Nah, untuk mengetahui jumlah ubin yang dibutuhkan, maka luas kamar Salsa dibagi dengan luas ubin sama dengan 320.000 dibagi 1.600. Nah, kalau membagi ini bisa kita bantu dengan menghilangkan nolnya dulu ya. Kita bisa mencoret nolnya. Di sini nolnya 2 dicoret, ini nolnya 2 juga dicoret. Sama dengan 32 dibagi 16 itu dapat 2 ya. Di sini masih ada sisa 02. Maka ubin yang dibutuhkan adalah 200 ubin. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada kalender milik Cita. Cita mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Cita mengikuti latihan biola setiap 3 hari sekali, kegiatan pramuka setiap 5 hari sekali, dan latihan bela diri setiap 6 hari sekali. Berikut kalender jadwal latihan Cita selama bulan Agustus. Pertanyaannya, pada tanggal berapa dalam 1 hari tertentu
Cita mengikuti latihan pramuka sekaligus bela diri. Nah, untuk mengetahuinya kalian bisa memberi tanda. Latihan pramuka itu yang lingkaran hijau, sedangkan bela diri yang kotak kuning. Nah, kita lihat ya, kita beri tanda dulu yang lingkaran. Latihan pramuka di sini keterangannya setiap 5 hari sekali. Jadi setelah tanggal 7 itu di tanggal 12, 17, 22, 27, dan kalau ini dilanjutkan lagi itu di tanggal 1 bulannya bulan September dan seterusnya ya. Selanjutnya untuk yang latihan bela diri akan saya beri tanda kuning, itu dilaksanakan setiap 6 hari sekali. Maka setelah tanggal 2 ini dilaksanakan lagi tanggal 8, kita tambah saja dengan 6, 14, 20, 26, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini dia latihan lagi. Nah, yang dilakukan bersama-sama antara latihan pramuka dan latihan bela diri adalah pada tanggal 1 September 2020. Jawabannya yang ini. Jadi misal kamu menemukan soal seperti ini dan di atas waktu kamu membuat kelipatan itu belum ada, kamu bisa melanjutkan ke tanggal-tanggal berikutnya ya, di luar bulan yang tertera pada kalender yang disediakan. Oke? Lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini masih dengan kalender yang sama, tapi mari kita lihat keterangannya. Sekolah memutuskan bahwa latihan pramuka yang seharusnya jatuh pada tanggal 17 Agustus 2020 diganti menjadi tanggal 16 Agustus 2020. Mari kita tandai dulu. Jadi tanggal 16 ya. Akibatnya pada tanggal 16 Agustus tersebut Cita mengikuti 2 latihan, yaitu latihan biola dan pramuka. Ternyata di sini juga latihan biola, kita beri tanda yang biru ya. Pada tanggal berapa lagi dalam 1 hari tertentu Cita akan mengikuti latihan biola dan pramuka sekaligus. Kita bisa lihat latihan biola itu dilaksanakan 3 hari sekali. Kita beri tanda dulu yang latihan biolanya ya. 19, 22, 25, 28, 31. Lalu kita tandai juga yang latihan pramukanya. Karena ini maju 1 hari 16, sedangkan pramuka itu dilaksanakan 5 hari sekali, maka latihan berikutnya di tanggal 21, 26, dan 31. Maka Cita melakukan latihan biola dan pramuka bersama itu pada tanggal 31 Agustus 2020. Jawabannya yang kedua ini. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, kardus berbentuk prisma segi 4. Di sini ada kardus yang ukurannya 25 x 25 x 25 cm. Ini bisa disebut juga kubus ya. Tapi kita juga tahu bahwa pengertian prisma adalah suatu bangun yang memiliki alas dan tutup dengan bentuk yang sama. Maka ini walaupun biasa disebut kubus, ini juga bisa disebut dengan prisma segi 4 karena bentuk alas dan tutupnya segi 4. Maka pernyataan yang pertama ini benar. Selanjutnya, caping gunung menyerupai bentuk tabung. Ini caping ya. Apakah ini bentuk tabung? Bukan, ini bentuk kerucut ya, karena
tidak memiliki tutup. Sedangkan ini berkumpul di satu titik. Kalau tabung memiliki alas dan tutupnya, maka pernyataan yang kedua salah. Soal selanjutnya, ada gambar yang sama. Beri tanda pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan tersebut. Mari kita lihat pernyataannya. Kardus memiliki bentuk yang sama dengan kotak tisu. Kita lihat ukurannya di sini, sisinya sama. Kotak tisu juga semua sisinya sama atau bisa disebut juga kubus. Berarti pernyataan yang pertama adalah benar karena keduanya sama-sama berbentuk kubus. Pernyataan yang kedua, bola memiliki bentuk yang sama dengan tempat sampah. Tentunya ini namanya juga bola, sudah disebutkan ini berbentuk bola. Tidak memiliki tutup dan alas. Sedangkan tempat sampah ini memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran atau biasa disebut dengan tabung. Maka pernyataan yang kedua adalah salah. Di sini diketahui bahwa perbandingan uang Andi dibanding Budi dibanding Chandra, di sini saya singkat dengan ABC, itu adalah Andi dan Budi 2 banding 5, sedangkan Budi dengan Chandra itu 3 banding 4. Karena perbandingannya belum sama, maka harus kita samakan dulu dari perbandingan uang Budi. Di sini uang Budi adalah 5 dan 3. Ini bisa kita cari KPK-nya dulu. Maka uang Budi menjadi 15 dibanding untuk Chandra, karena ini 3 menjadi 15 dikali 5, maka 4 di sini juga kita kalikan 5 menjadi 20. Sedangkan untuk perbandingan uang Andi, karena di sini 5 untuk menjadi 15 itu dikali 3, maka 2 juga kita kalikan 3 menjadi 6. Jadi perbandingan uang Andi, Budi, dan Chandra itu adalah 20. 20 ini kalau uang mereka bertiga dijumlahkan, maka perbandingannya kita jumlahkan juga ya. 6 tambah 15 ditambah 20 adalah 41. Perbandingan 41 ini mewakili 1.230.000. Maka berapa masing-masing uang Andi, Budi, dan Chandra? Caranya adalah, cara mudahnya adalah kita lihat perbandingan satunya ya. Kita lihat kalau satu bagian itu berapa, kita bisa membagi 1.230.000 dibagi dengan 41. Hasilnya adalah 1, 2, 3 bagi 41 ini 3 ya. Tinggal tambahkan 0 di belakangnya ada 4. Maka satunya itu, perbandingan satunya itu adalah 30.000. Di sini milik Andi itu 6 bagian, maka 6 kali 30.000. Uang Andi di sini adalah 180.000. Kemudian uang Budi sama dengan Budi memiliki 15 bagian. 15 dikalikan 30.000 sama dengan 15 kali 3 itu 45. Tinggal ditambahkan 0 di belakangnya ada 450.000. Uang Chandra sama dengan
Chandra memiliki 20 bagian. 20 dikali satu bagiannya tadi 30.000 sama dengan 600.000. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan lainnya, yaitu mereka bertiga sepakat membagi uang mereka sehingga perbandingan uang Andi, Budi, dan Chandra menjadi 1:2:3. Maka kita harus tahu juga bagaimana hasilnya kalau uangnya dibagi dengan perbandingan seperti ini. Kita harus menghitung lagi. Nah, perbandingan yang kedua adalah Andi banding Budi banding Chandra itu 1:2:3. Kalau ditotalkan jumlahnya adalah 6 bagian. 6 bagian itu sama karena jumlah uangnya sama-sama 1.230.000, jadi 6 bagian itu mewakili 1.230.000. Maka satu bagiannya kita bisa membagi 1.230.000 dibagi 6 sama dengan 12 bagi 6 2. 3 tidak bisa dibagi 6 maka diberi 0. Kita ambil 30 dibagi 6 5, tinggal ditambahkan nolnya sisa 3 ya. 205.000 itu untuk setiap bagiannya. Maka uang Andi adalah satu bagian 1 kali 205.000 sama dengan 205.000. Kemudian uang Budi sama dengan di sini Budi memperoleh 2 bagian dikali 205.000 sama dengan 410.000. Selanjutnya uang Chandra sama dengan 3 bagian, 3 dikali 205.000 sama dengan 615.000. Nah, kita lihat ke pernyataan yang ada di soal. Budi memberikan sebagian uang kepada Andi dan Chandra masing-masing 25.000 dan 15.000. Jadi dari uang yang dimiliki Budi ini diberikan ke Andi dan ke Chandra agar uangnya pas dengan perbandingan 1:2:3. 450.000 itu milik Budi, dikurangi di sini 25 kurangi 15 maka kurangi 40.000 tersisa 410.000. Benar ya untuk Budinya. Kita lihat untuk Andi. Andi diberi 25.000, 180.000 ditambah 25.000 hasilnya 205.000. Maka juga benar. Dan ditambahkan ke Chandra 15.000, 600.000 ditambah 600.000 ditambah 15.000 maka menjadi 615.000. Jadi untuk membuatnya menjadi perbandingan 1:2:3, pernyataan yang pertama ini adalah benar. Selanjutnya, uang Chandra sebelum dibagikan sebesar 600.000. Kita lihat yang sebelah sini ya, yang sebelum dibagikan. Ini uang Chandra, banyaknya adalah 600.000. Maka pernyataan yang kedua juga benar. Sekian pembahasan soal-soal ANBK numerasi yang kedua. Sampai jumpa di pembahasan ANBK numerasi part yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.